sejak kapan kata-kata kelainan iklim global sering muncul di media kita. Misalnya laporan media menyebutkan suhu global kembali mencatat rekor 10 tahun tertinggi. Selain suhu iklim yang terus meningkat, peristiwa hujan salju di musim panas juga sering terdengar dalam beberapa tahun terakhir. Terkadang bahkan terjadi kekeringan atau hujan lebat yang tak bisa dijelaskan. Setelah beberapa tahun menyaksikan serentetan peristiwa dalam abnormal, akhirnya manusia menyadari akan kekuatan alam. Oleh karena itu, masalah perlindungan lingkungan secara bertahap mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Namun pada saat inilah orang-orang menemukan bahwa kita mungkin juga telah memiliki teknologi memanipulasi cuaca, dan teknologi ini dapat ditelusuri kembali ke penemunya, Nikola Tesla. Kebetulan selama ini ada yang menyebarkan senjata cuaca yang ditemukan Tesla. Yang terpenting adalah orang-orang yang mendukung teori konspirasi ternyata menemukan buktinya. Teknologi ini mungkin telah berada di tangan beberapa kekuatan dunia. Mungkin teknologi manusia telah melampaui imajinasi kita. Hari ini akan dibedah sejenak bersama pemirsa tentang sebuah kekuatan yang berpotensi menghancurkan dunia, proyek HAARP. Untuk diketahui, HAARP High Frequency Active Aurora Research Program atau Program Penelitian Aurora Aktif Frekuensi Tinggi adalah program penelitian ionosfer yang didanai bersama-sama oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, Angkatan Laut Amerika Serikat, Universitas Alaska, dan Defense Advanced Research Project Agency. Kisah Nikola Tesla. Suatu malam tahun 1898, tiba-tiba banyak mobil polisi dan ambulans melaju kencang di 48 Houston Street, New York. Ternyata di sini baru terjadi gempa besar. Penduduk sekitar dengan panik berlari ke jalan. Saat polisi dan petugas ambulans sedang berpatroli untuk mencari korban luka-luka, seorang pria parubaya memberitahu polisi dengan nada santai tidak perlu panik. "Saya tidak sengaja menyebabkan gempa bumi itu." Pria parubaya itu melanjutkan, "Saya sedang mempelajari eksperimen yang berkaitan dengan getaran, tapi saya tak menyangka percobaan saya itu justru menyebabkan gempa bumi secara tidak sengaja." Polisi yang mendengarnya pun terkejut seketika dan terperangah diam. Mereka tidak bisa membayangkan gempa besar yang mengguncang New York itu disebabkan oleh pria berpenampilan santun di depan mereka. Dan pria ini adalah ilmuwan terkenal Nikola Tesla. Mesin gempa. Selama ini banyak orang yang menganggap bahwa cerita barusan di atas tak lebih dari sebuah legenda urban. Lagi pula manusia masih belum bisa memprediksi secara akurat kapan gempa akan datang. Lalu bagaimana mungkin menciptakan gempa? Namun dalam wawancara Februari 1912, Tesla langsung mengakui kepada media bahwa gempa bumi di New York pada tahun 1898 itu memang benar-benar disebabkan olehnya. Ia mengatakan bahwa sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk menciptakan gempa bumi, tetapi menghasilkan listrik melalui resonansi untuk memberikan lebih banyak energi bagi umat manusia. Hari itu seperti biasa Tesla berada di laboratoriumnya. Saat mesin mulai bekerja, benda-benda di laboratoriumnya tiba-tiba mulai bergetar perlahan. Dia menyesuaikan frekuensi dan berubah menjadi mesin besar dan mulai bergerak terus-menerus di depan matanya. Kemudian dia menyesuaikan frekuensi untuk ketiga kalinya. Tetapi tak disangka, penyesuaian frekuensinya kali ini justru membuat seisi rumah dan jalan-jalan di sekitarnya mulai bergemuruh keras. Dan tak lama kemudian dia mendengar sirine mobil polisi dan ambulans. Tahukah pemirsa, Tesla akhirnya mendaftarkan hak paten atas penemuan ini. Dia menamakan penemuan ini Reciprocating Engine atau motor bakar torak dengan nomor paten US 514169. Jadi Tesla memang benar-benar telah menciptakan mesin seismik gempa tersebut. Meskipun Tesla telah mendaftarkan paten khusus ini sejak tahun 1894, anehnya tidak ada seorang pun di bidang ini yang terus mempelajarinya secara mendalam. Atau dengan kata lain tidak ada seorang pun yang menelitinya secara aktual. Untuk diketahui, reciprocating engine atau piston engine, motor bakar torak adalah mesin yang memiliki sejumlah piston yang masing-masing piston bergerak ke atas dan ke bawah di dalam silinder, yang mana dihubungkan dengan crankshaft, poros engkol melalui connecting rod atau stang piston. Badai Sandy 2012. Pada 29 Oktober 2012, tepatnya seminggu sebelum pemilu Presiden Amerika Serikat, badai super bernama Sandy secara langka merangsak masuk dari New Jersey di pantai timur Amerika Serikat.
Radius badai ini mencapai 160 km. Hampir semua kota besar di pesisir timur Amerika Serikat seperti Washington, Philadelphia, dan New York diselimuti badai ini. Badai ini memaksa lebih dari 1 juta penduduk mengungsi dari rumah mereka. 233 orang tewas dan kerugian ekonomi sebesar 75,1 miliar US dollar. Setelah badai Sandy berlalu, tiba-tiba ada yang menemukan banyak keganjilan dalam badai ini. Pertama, faktor terpenting pembentukan badai adalah diperlukan panas yang cukup untuk menghasilkan aliran udara dan membentuk konveksi. Namun waktu munculnya badai ini justru terjadi pada akhir Oktober. Perlu diketahui, sudut belahan bumi utara yang terpapar matahari telah berubah pada saat ini bulan Oktober. Begitu sudut itu berubah, akan sulit bagi air laut untuk mendapatkan panas yang cukup untuk menaikkan aliran udara, dan itu tidak akan menimbulkan siklon tropis. Tanpa siklon tropis, tidak akan terjadi badai sesudahnya. Selain itu, badai yang umumnya menerjang benua Amerika itu terutama terbentuk di Karibia dan kemudian mendarat di selatan Amerika Serikat. Nama badai Sandy justru langsung menghantam Kuba setelah terbentuk, hingga akhirnya mendarat di pantai timur Amerika Serikat. Ketika semua orang membahas berbagai keganjilan badai super ini, ada yang menemukan bahwa jalur pembentukan badai Sandy sama dengan jalur latihan badai di Amerika Serikat pada tahun 1997. Pemirsa, kalian tidak salah dengar, benar-benar sama persis. Yang lebih mengerikan adalah bukan hanya jalur yang sama. Dalam latihan ini mereka menyebut badai ini sebagai badai Sandy. Semua kebetulan di atas membuat kita bergidik mendengarnya. Bahkan setelah kejadian itu, ada yang mengatakan bahwa Amerika Serikat juga pernah mengadakan latihan Pentagon diserang. Kemudian hal itu benar-benar terjadi. Mungkinkah Amerika Serikat telah mengetahui suatu informasi ketika itu, mengetahui kemungkinan besar akan terjadi badai abnormal di masa depan? Atau mungkin badai Sandy kali ini sebenarnya adalah hasil ciptaan teknologi manusia? Di saat orang-orang membicarakan hal itu, Sandy mungkin adalah serangan cuaca dari negara lain. Tetapi ada yang menemukan bahwa Amerika Serikat ternyata memiliki laboratorium cuaca terbesar di dunia. Proyek HAARP. Kennegek, sebuah kota di wilayah Census Battle, Alaska, Amerika Serikat, adalah tempat yang jarang penduduknya. Pada 2010, populasi di seluruh kota itu hanya 218 orang. Namun tidak ada yang mengira Amerika Serikat ternyata membangun institut penelitian seluas 33 acre di pangkalan angkatan udara di Kennegek. Mungkin pernah terlintas dalam benak Anda, Amerika Serikat sangat suka mempelajari hal-hal khusus di pangkalan angkatan udara. Misalnya Area 51 yang sering kita sebutkan sebelumnya adalah pangkalan angkatan udara yang dibangun di Nevada. Baiklah, kita kembali ke topik. Ada yang menghitung basis penelitian itu memiliki 33 ekar atau sekitar 133.546,80 meter persegi luasnya. Atau dengan kata lain, lahan seluas 33 ekar itu kira-kira seluas 13 kali lapangan sepak bola dan dipasang 180 antena di atasnya. Masing-masing antena tingginya lebih dari 10 meter. Saat tempat itu diberitakan oleh media, orang-orang pun dengan terkejut merenung konstruksi seperti apa dengan skala besar itu. Mungkin karena mengetahui bahwa di era satelit yang memenuhi segenap angkasa, konstruksi apapun di darat, permukaan bumi tidak dapat lepas dari pandangan satelit. Oleh karena itu, ketika media mengungkapkan proyek HAARP, Angkatan Udara AS segera mengakuinya. Mereka mengatakan bahwa itu hanyalah proyek penelitian tentang aurora aktif frekuensi tinggi yang disingkat sebagai proyek HAARP. Proyek ini didirikan pada tahun 1993. Tujuan dari program ini adalah untuk lebih maju dalam mempelajari properti fisik dan elektronik bumi. HAARP memancarkan gelombang elektromagnetik ke ionosfer di atmosfer melalui antena-antena di permukaan bumi dan mengamati perubahan ionosfer sekaligus memperbaiki lubang lapisan ozon dan masalah lainnya. Di atas adalah pernyataan resmi Angkatan Udara AS. Selanjutnya mari kita dengarkan pendapat lainnya. Lebih dari satu ilmuwan telah menentang proyek itu secara terbuka. Ada 360 generator di stasiun penelitian HAARP yang dapat menghasilkan daya 3,6 juta watt. Dayanya jauh lebih dari 72.000 kali dari kekuatan komersial terbesar di dunia. Dan menurut informasi yang diketahui wartawan,
Angkatan Udara AS telah meningkatkan daya dari 3,6 juta watt menjadi 100 miliar watt dalam beberapa tahun terakhir. Para ahli menyebutkan bahwa menurut skala matriks logam di permukaan bumi, pemerintah AS dapat dengan mudah mengubah proyek HAARP menjadi mesin super geofisika. Melalui HAARP ini, mereka dapat mengganggu ionosfer bumi, medan elektromagnetik, medan gravitasi dan semacamnya, hingga menimbulkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan gempa bumi. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa program HAARP dapat mengendalikan otak manusia. Proyek pencucian otak. Pada tahun 2013, seorang reporter dari Internet Chronicle mendapatkan surat dari Edward Snowden, mantan pegawai CIA Amerika Serikat. Dalam surat tersebut, Snowden telah mengonfirmasi dan menyebarkan informasi proyek HAARP selama bertahun-tahun. Ternyata bukan hanya senjata yang dapat mengendalikan cuaca, tetapi juga dapat mengendalikan mental manusia. Menurut penuturan Snowden, ada sebuah perangkat yang dapat mengontrol pikiran jutaan orang dari jarak jauh di pangkalan Angkatan Udara Gakona di Alaska. Perangkat ini dapat memancarkan gelombang radio bertenaga super. Ketika frekuensi mencapai tingkat tertentu, ia dapat secara langsung memengaruhi batang otak manusia. Gelombang listrik dengan tingkat rendah dapat menyebabkan seseorang bertingkah seperti orang gila, dan jika frekuensi gelombang ini diatur hingga ke tingkat lain, maka tidak hanya akan kehilangan kemampuan untuk bertindak, tetapi juga akan menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya, dan mereka yang tewas ini secara permukaan hanya akan terlihat seperti meninggal karena serangan penyakit mendadak seperti jantung, stroke, dan semacamnya. Saat Snowden membeberkan program mata-mata Prism Amerika di Hong Kong, dia pernah menata tata letak yang sederhana di kediamannya. Untuk diketahui, Prism adalah nama kode untuk program di mana Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang mana mengumpulkan komunikasi internet dari berbagai perusahaan internet AS. Program ini juga dikenal dengan SIGADUS 984XN. Hal itu dilakukan untuk menghalangi gelombang elektronik dari program HAARP. Belakangan karena Snowden menandatangani perjanjian keselamatan nyawanya dengan negara yang menyediakan suaka, Snowden kemudian tidak lagi menyinggung masalah itu. Sementara itu, surat yang dibocorkan Snowden kepada wartawan juga hilang tanpa jejak di internet. Selain Snowden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS Joseph Begich juga secara pribadi mengonfirmasi bahwa program HAARP dapat membuat penduduk seluruh wilayah berhalusinasi secara massal atau perilaku histeris, gangguan mental yang merujuk pada gejala-gejala psikosomatik atau kemunculan gangguan-gangguan fisik yang disebabkan oleh psikologis. Pada tahun 2010, mendiang Presiden Venezuela Hugo Chavez juga mengatakan bahwa HAARP adalah sejenis senjata yang dapat menimbulkan banjir, kekeringan, dan badai. Presiden Venezuela baru saja selesai berbicara. Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad juga menggemakkan bahwa program HAARP menyebabkan hilangnya awan hujan di Iran, menyebabkan kekeringan dan secara tidak langsung menyebabkan banjir di Pakistan. Saat ini, terdapat total 5 lembaga penelitian seperti HAARP di dunia, di antaranya HAARP yang terbesar. Namun terpetik berita bahwa Amerika Serikat kini telah membangun lembaga penelitian meteorologi di Greenland yang ukurannya 3 kali lebih besar dari HAARP. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, jika memang proyek HAARP itu hanya lembaga penelitian seperti yang dikatakan Amerika Serikat, tapi apakah perlu sebesar itu? Dan apa pendapat kalian? Dan apa pendapat Anda? Apakah percaya itu hanya sebuah lembaga penelitian atau apakah itu memang senjata yang mampu menghancurkan dunia seperti yang dikatakan dunia luar? Seorang netizen di internet mengatakan bahwa meskipun dia tidak mengetahui program HAARP yang sebenarnya, tapi dia tahu bahwa perlindungan lingkungan ada di tangan segenap manusia di planet ini. Jika semua orang bisa melakukannya, maka dunia kita mungkin akan lebih aman.